Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada video kali ini saya akan membahas printer yang cocok digunakan untuk pelajar ya, mulai dari sekolah dasar, kemudian level SMP, SMA, bahkan mungkin sampai perkuliahan. Tentunya saya akan ngebahas dari brand Epson ya, karena cukup cukup lama saya pakai produk ini dan cukup lumayan tahu lah produk-produk Epson. Nah, kalau teman-teman perhatikan di website resmi Epson tuh banyak banget pilihan printer-printernya. Kadang kalau misalkan kita nggak ngerti, kita juga bisa bingung nih mana yang harus kita beli, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau untuk pelajar, saya sarankan teman-teman beli yang color, yang warna. Karena mungkin ada kebutuhan nyetak itu kan nggak cuma warna hitam, tapi ada yang warnanya juga seperti gambar-gambar dan yang lainnya. Jadi pilihan kita persempit lagi, yaitu kita memilih yang color ya. Di sini ada beberapa pilihan yang lumayan banyak banget. Ada yang warna hitam, warna putih ya. Saya akan coba pilihkan mana yang paling cocok untuk pelajar. Nah, selain color, kita juga harus memilih yang multifunction. Jadi printer multifunction ini dia bisa mengeprint, bisa nyeken ya, bisa scanner juga dan bisa copy juga. Jadi kalau misalkan ada tugas berupa lembaran mau diperbanyak gitu ya. Nah, itu cukup mempermudah kita untuk melakukan proses perbanyakan soal misalnya. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa pilihan. Saya akan coba cek itu ada di Epson L3210 dengan L3250. Jadi rekomendasi saya ada di dua pilihan ini, L3210 sama L3250. Sebenarnya ada satu lagi printer Epson yang dia tuh baru cuma nggak dipajang di sini, yaitu tipe printer Epson L1210 kalau nggak salah. Dia pengganti L1100 kalau nggak salah ya, L1110. Jadi L1110 itu yang single function, dia diganti oleh L1210. Cuma saya lihat di daftar printer di Epson dia nggak ada. Nah, kita coba cek perbandingannya apa aja nih yang L3210 dengan L3250. Kita mulai dari yang L3210 dulu atau L3210 ya, dia 4 maksimalnya. Di sini dia multifunction, ada print, ada scan, ada copy. Nggak akan banyak perubahan dari versi sebelumnya ya. Jadi L3210 ini pengganti dari L3110 kalau nggak salah gitu. Jadi untuk speednya pun dia cukup standar, nggak terlalu cepat juga. Kita boleh cek dulu spesifikasinya. Dia masih pakai teknologi yang lama ya, piezoelectric, belum precision core. Tapi yang penting dia udah multifunction, ada print, ada scan, ada copy. Untuk konfigurasi nozzle-nya sendiri dia 180 kali 1 yang untuk warna hitam, sedangkan untuk yang color-nya atau yang warna dia 59. Jadi ya lumayan lama pasti ngeprintnya, cuma untuk ukuran A4 dan tugas-tugas sehari-hari ini nggak jadi masalah. Untuk speednya sendiri di sini untuk A4 ya, mode draft dia bisa sampai 33 ppm, atau untuk yang warna bisa sampai 15 gitu. Nah, jadi ini adalah printer yang pertama yang saya rekomendasikan untuk para pelajar. Jadi ada tipe Epson L3210. Nah, yang kedua itu saya merekomendasikan yang di atasnya, yaitu tipe L3250. Nah, bedanya apa? Beda yang mencolok itu adalah ada di fasilitas WiFi. Jadi kalau tadi itu nggak ada keterangan WiFi ya, dia cuma all in one aja, multifunction. Kalau yang ini ada keterangannya WiFi all in one. Nah, kita coba lihat review singkatnya. Ini hampir sama dengan yang tadi, yang L3210. Cuma di sini dia ada tambahan WiFi and WiFi direct gitu. Dan di sini udah ada keterangan dia seamless setup via Epson Smart Panel. Jadi ini ke aplikasi yang ada di Android atau yang ada di App Store yang digunakan untuk mengontrol si printer ini. Jadi kita bisa nyetak via Epson Smart Panel ini. Dan ini hanya ada di printer tipe 3250. Kalau tipe 3210 dia nggak ada
gitu. Tapi sebenarnya fasilitas Epson Smart Panel ini ada di tipe printer yang lainnya. Cuma kalau dibandingkan dengan dua printer ini, dia hanya ada di L3250. Sama-sama 4, sama-sama multifunction, tapi dia perbedaannya ada di WiFi dan ada WiFi atau tidak gitu ya. Sebenarnya bisa pengaruh atau enggak sih penggunaan WiFi ini. Cuma kalau teman-teman dirasa nggak terlalu penting nih Pak ada WiFi atau enggaknya, ya mending pilih yang 3210 gitu. Karena kalau misalkan kita cek spesifikasinya, dia hampir sama banget. Print scan copy 180 kali nozzle breaknya, kemudian 59 kali 1 untuk nozzle colornya. Ya, ini belum otomatis, tadi juga belum otomatis duplex. Speednya sama. Speednya sama ya, karena memang spesifikasinya sama, cuma yang membedakan hanya ada di WiFi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke budgetnya, harganya berapa sih untuk yang tipe 3210 dan 3250 ini. Nah, di sini saya ada perbandingan dari yang L1210 dulu ya. Jadi walaupun dia bukan multifunction, dia cuma single function, cuma ngeprint aja, harganya tuh nggak jauh beda dengan yang L3210. Lihat, L3210 itu saya dapat di Tokopedia 2,4 atau hampir 2,5 lah ya. Sedangkan yang L1210 itu 2.224.000. Jadi harganya nggak terlalu banyak, tapi fasilitasnya ini sudah multifunction. Nah, mungkin ini salah satu alasan kenapa si Epson nggak masang lagi di websitenya gitu. Jadi yang L1210 ini nggak dipasang lagi di websitenya, mungkin karena ini lebih efektif digantikan dengan yang L3210 ya. Nih, jadi ini nggak saya rekomendasikan. Jadi daripada teman-teman beli yang L1210 yang cuma single function, lebih baik teman-teman beli yang L3210. Dia udah print scan copy, harganya nggak terlalu beda jauh gitu. Ada keterangan di sini L3210 ini pengganti dari L3110. Harganya sekitar 2.470.000 atau sekitar 2,5 jutaan ya gitu. Nah, ini yang non WiFi, sedangkan yang L3250 dia udah all in one, udah WiFi juga ya, ada printer keterangan wirelessnya, cuma harganya jauh banget. Dari 2,5 jutaan dia jadi 3,3, jadi selisihnya itu sekitar hampir 1 juta ya. Nah, pertimbangkan buat teman-teman yang mau beli dua buah printer ini, kalau saran saya kalau WiFi nggak terlalu penting gitu ya, jadi teman-teman pilih yang L3210. Tapi kalau misalkan teman-teman mempermasalahkan koneksinya, jadi misalkan pengen yang bisa WiFi, jadi nggak harus ribet pakai kabel, ya pilih yang ini, yang 3250. Karena kalau dari segi fasilitas semuanya sama gitu, semuanya sama, cuma yang membedakan adalah dia ada WiFi atau enggaknya. Harganya lumayan nih, bedanya sampai 1 juta gitu. 3,3, yang ini 2,4 ya, jadi hampir 1 jutaan perbedaannya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa tambah yakin lagi ya yang mau beli printer, untuk memutuskan beli printer yang mana nih yang cocok untuk kebutuhan. Jadi kalau misalkan saran saya, lebih baik untuk pelajar beli yang printer Epson tipe L3210 atau 3210. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang suka. Boleh like dan tentunya boleh subscribe juga ya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.